baginya cinta. Apa kabar sahabat semua yang saya kasihi? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah dan sukacita selalu. Saat terbaring bersama suami sehabis bercinta dalam keadaan berpelukan, ada suatu keharuan yang menyeruak. Tuhan serasa hadir di sana dan menyaksikan dengan tersenyum. Saya bukan mau bicara porno ya. Ada suatu kesadaran yang menyeruak di saat itu. Seakan-akan Tuhan berkata, "Inilah yang aku inginkan. Aku hanya ingin kamu bahagia." Sesederhana itu, sahabat. Dikala setiap hari menerima klien-klien yang lagi bermasalah dengan pasangannya. Bahkan ada pasangan yang sudah bertahun-tahun hidup dalam pernikahan, tapi sudah berhenti berhubungan seks bahkan dalam kurun waktu yang panjang di atas 10 tahun. Oke lah kalau secara fisik memang mengalami hambatan, misalnya suami impoten karena diabetes, jantung misalnya, atau istri lagi kondisi sakit parah. Walaupun semua kendala-kendala fisik ini pun bisa dibereskan sebenarnya. Kalau tubuh sehat, maka sudah pasti bisa melakukan hubungan seks dengan sehat dan nikmat pula. Tapi pada banyak kasus, berhenti berhubungan seks justru terjadi pada pasangan-pasangan yang sehat secara fisik, masih cukup muda atau di bawah 50 tahun. Atau kalaupun dilakukan sudah jarang sekali ataupun dilakukan dengan terpaksa oleh pasangan hanya untuk memenuhi kewajiban semata. Padahal kalau dilihat secara biologis saja, sperma ini matang 3 hari sekali, maka harus dikeluarkan. Sehingga paling tidak kalau mau sehat terus, maka hubungan seks normalnya dilakukan 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Kalau tidak, maka akan terjadi penumpukan sperma dan cairan semen yang diproduksi prostat. Akhirnya kena infeksi, jadilah radang prostat, bahkan sampai dengan kanker prostat. Atau kalau di perempuan, jadilah kista, miom, bahkan kanker ovarium atau serviks. Ini semua pesan cintanya sama, sahabat. Penyakit-penyakit di seputar alat kelamin atau organ reproduksi, baik di perempuan maupun laki-laki, pesan cintanya adalah adanya masalah di seputar relasi suami istri. Maka jika mau sembuh, sadari dan perbaiki emosi dan relasi dengan pasangan ini. Ini secara fisik. Secara emosi, saat pasangan berhenti berhubungan seks, maka yang ada emosi-emosi lain akan muncul. Marah, mudah tersinggung, sedih, kehilangan energi kehidupan. Dan ini akan mempengaruhi semua aspek kehidupan yang lain. Relasi dengan orang lain, kehidupan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas, bahkan sampai dengan karir, pekerjaan, keuangan, kesehatan, spiritual. Jadi hubungan seks itu sebenarnya bukan hanya terkait kenikmatan atau kesenangan atau untuk memperoleh keturunan semata. Tapi hubungan seks ini penting bagi kesehatan. Sama seperti makanan, gizi, olahraga, meditasi, bahkan dapat dijadikan jalan untuk terkoneksi dengan Tuhan, sahabat. Pernahkah sahabat merasakan saat orgasme bukan hanya kenikmatan yang dirasakan oleh kelamin, tapi merasakan perasaan cinta yang hadir di dalam diri kita dan pasangan kita? Dan ada siapa yang menyaksikan ini, sahabat? Dari mana sumbernya kalau bukan dari Sang Maha Cinta itu sendiri? Tuhan memberikan kelengkapan yang begitu sempurna untuk merasakan semua kenikmatan dan keindahan ini melalui tubuh ini. Bergetar dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut, getarannya tidak hanya dirasakan oleh tubuh fisik semata atau alat kelamin, tapi seluruh indera, bahkan hati kita, semua aspek rasa di dalam diri kita ikut bergetar. Tidak jarang di momen ini kita bisa sampai menangis. Bukan hanya karena merasakan kehadiran cinta, kehadiran pasangan saja, tapi juga merasakan kehadiran Dia Sang Maha Hidup yang sejati di dalam diri ini. Inilah rasa perjumpaan dengan Tuhan di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah semua rasa yang begitu indah ini bisa kita rasakan saat kita lagi tidak harmonis dengan pasangan? Lagi marah dengan suami, istri, lagi kecewa,
sakit hati, sedih, dan kawan-kawan. Tidak hanya karena satu masalah, tapi tumpukan berbagai masalah dari banyak cerita, peristiwa dari sejak awal menikah sampai dengan sekarang. Lama-lama menjadi bukit, menjadi timbunan emosi yang membuat kita tidak jarang lihat mukanya saja muak. Merasakan kehadirannya saja sudah mampu membuat kita mules, asam lambung naik, sakit kepala, cemas, berdebar-debar, gatal-gatal, bersin-bersin, alergi, batuk terus-menerus, bahkan menjadi kanker. Seakan-akan semua cinta yang dulu pernah ada, di mana dengan cinta ini kita mau menikah dengan dia, dengan cinta ini kita mampu melihat semua kualitas-kualitas baik dalam diri pasangan kita, sehingga kita pun mau menikah dan mengikat janji untuk setia. Hidup bersama dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan miskin maupun kaya, hingga maut memisahkan kita. Kemana semua janji pernikahan yang kita ucapkan di altar, di masjid, di hadapan Tuhan, disaksikan oleh banyak Tuhan, oleh banyak orang, disaksikan oleh Tuhan itu sendiri yang selalu membersamaimu. Kemana cinta yang dulu hadir di antara kita saat itu? Tawa bahagia, tatapan mata bahagia dari semua orang yang hadir saat itu, yang turut mendoakan kita untuk tetap bahagia, menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Semua emosi bahagia dan cinta ini seakan-akan lenyap dengan semua kemarahan, kesedihan, kekecewaan, sakit hati, dendam, dan kawan-kawan yang hadir menyeruak di dalam diri kita, bertumpuk-tumpuk bahkan berbunga-bunga. Tidak jarang orang kemudian lari dengan melakukan perselingkuhan atau menjalin hubungan yang lain dengan orang lain. Seakan-akan ini adalah solusi dari permasalahan-permasalahannya selama ini, yaitu kehilangan cinta. Apakah ketemu cinta yang hilang ini? Mungkin di awal-awal hubungan iya, seakan-akan kita sedang berada dalam danau cinta yang bisa kita reguk sepuas-puasnya. Setelah bertahun-tahun berada dalam padang pasir kekeringan cinta. Tapi tidak lama kemudian kita pun mulai masuk lagi dalam pola yang sama. Kok dia begitu ya? Kok gak seperti itu ya? Harusnya dia begini dong. Mulailah kita masuk dalam gelombang kemarahan, kesedihan, kekecewaan, sakit hati yang sama. Mau sampai kapan sahabat? Sebenarnya cinta itu gak akan pernah hilang di dalam diri kita, karena dia hadir bersama dengan keberadaan Sang Maha Cinta yang selalu hadir pula di dalam diri kita. Lantas kenapa cinta ini seakan-akan hilang dari diri kita? Dari hidup kita saat ini? Karena kita sedang terselaputi oleh ego-ego kita, harapan-harapan yang kita bangun terhadap pasangan kita, standar atau ukuran yang kita tetapkan pada pasangan-pasangan kita, bahkan kita sedang berusaha membuat fotokopi kita di diri pasangan. Dia harus selalu sama, setuju, mengerti diri kita, mau kita bahkan harus sama persis dengan kita. Kesenangannya, cara berpikir, pola komunikasi, pola hubungan, pokoknya semua harus sama dengan kita. Saat itu semua berbeda, mulailah kita merasa kecewa, sedih, sakit hati, marah. Mau sampai kapan sahabat? Tidak lihatlah kondisi di sekitar kita. Betapa banyak perbedaan di dunia ini. Dunia ini pun diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, malam, hitam, putih, surga, neraka, laki, perempuan. Perbedaan ini adalah dua spektrum yang kontras sekaligus kontradiksi. Tapi disitulah justru letaknya kesempurnaan pengaturan Tuhan. Begitu pula dalam hal perkawinan. Saat kita berbeda sepenuhnya dengan pasangan, ini hakikatnya justrulah kesempurnaan. Saat pasangan kita malas, maka di kita pasti menjadi rajin dengan sendirinya. Malas bangun pagi kah, malas bersih-bersih lah, malas menyiapkan makan, bahkan malas mencari nafkah. Saat pasangan kita boros, maka tanda bahwa kita sebagai suami harus bekerja dengan lebih giat.
Saat pasangan kita super duper cerewetnya, maka tanda bahwa saatnya kita diam dan mendengarkan. Saat pasangan kita tidak menghargai, saatnya kita belajar untuk menjadi orang yang sabar dan menghargai. Bahkan saat pasangan pun tidak menghargai apapun yang kita lakukan terhadap dia. Saat suami kita tidak menafkahi dan membiarkan kita pontang-panting sendirian, saat dia pun kemudian menjadi tidak setia, daftar ini bisa lebih panjang, sahabat. Apakah semua proses ini mudah? Tentu saja tidak. Bagaimana supaya lebih mudah? Satu kuncinya, menerima. Menerima bahwa kita sedang berada di sekolah kehidupan, menerima bahwa semua kondisi atau peristiwa-peristiwa yang hadir di dalam hidup kita saat ini adalah belum sesempurna yang kita harapkan atau kita inginkan. Ini semua adalah pelajaran menerima. Ayah Guru Saiful Karim sering berkata, cara mencapai kesucian itu ada dua jalan. Satu, menerima semua hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua adalah tidak mencengkeram hal-hal yang kita inginkan saja dalam hidup ini. Dalam artian, kita harus menerima semua dualitas dalam hidup ini dengan rasa yang sama, sekaligus menerima semua ketidaksempurnaan dalam hidup dengan rasa yang sempurna. Supaya apa sih? Supaya jiwa kita bersih dan suci kembali. Supaya apa jiwa kita bersih? Supaya kita bisa pulang sempurna ke hadirat Tuhan, ke kerajaan Tuhan bersama dengan Tuhan itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu sempurna. Bahwa kita sempurna berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Apanya yang kembali, sahabat? Jiwanya, yaitu roh Tuhan yang sedang dititipkan bersama tubuh ini. Tubuh ini hakikatnya nanti setelah use life-nya terlampaui atau masa berlakunya sudah habis, akan kembali ke tanah dan menyatu dengan tanah kembali. Sehingga kita semua meninggal dan tersenyum, karena sudah selesai dengan diri kita sendiri. Sudah tidak ada lagi dualitas dalam hidup kita. Yang ada adalah totally reserved, total menerima seutuhnya. Aku menerima diriku dan dirimu seutuhnya. Ini akan menjadi tema camp kesembuhan holistik selanjutnya. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.